Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan rumah warga di kawasan Karya Bakti, Bukit Baru, Ilir Barat 1, Palembang sudah sebulan terendam banjir. Polisi tangkap dan tembak kaki pelaku begal sepeda motor yang telah 14 kali melakukan pembegalan. Penderita infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kabupaten Ogan, Komering Ulu meningkat mencapai lebih dari 5.000 orang. Tim Reskrim dari Polrestabes Palembang meringkus pelaku begal sepeda motor yang telah melakukan pembegalan sebanyak 14 kali. Karena melawan saat ditangkap, pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan tembakan di kakinya. Berakhir sudah kejahatan yang dilakukan tersangka Sulaiman alias Leman di tangan tim Reskrim Polrestabes Palembang. Pria berusia 30 tahun ini adalah begal sepeda motor yang telah melakukan pembegalan di 4 lokasi di kota Palembang. Namun karena melawan saat ditangkap, polisi terpaksa menembak kakinya. Tersangka dikenal kejam dan tidak segan-segan menganiaya korbannya. Modusnya, tersangka mencegat korban di jalan yang sepi dan merampas sepeda motornya. Sepeda motor yang dirampas lalu dijual dengan harga murah ke seorang penadah. Dia ini sudah berkali-kali ya melakukan kejahatan yang sama sekitar 14 kali dan kami sudah kembangkan untuk TKP-TKP lainnya. Untuk BB kemarin juga sudah lengkap, LP-nya sudah ada. Dia juga salah satu yang non-TO dari Operasi Sikap Besi. Bang, sudah berapa kali pelaku beraksi, Bang? Dia melakukan 14 kali. Nah, kita akan ngecek TKP-TKP-nya untuk melengkapi barang bukti lainnya. Ada perlawanan nggak, Bang? Melakukan perlawanan dan sempat mengumumkan diri sehingga kita lakukan tindakan tegas yang terukur. Selain melakukan pembegalan, tersangka juga terlibat aksi kejahatan lain seperti penodongan, pemalakan, dan pencurian di rumah warga. Untuk itu polisi akan mengungkap semua kejahatan yang pernah dilakukan tersangka Sulaiman. Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Ya, 2 pelaku jambret dengan sasaran para wanita di kota Palembang tidak berkutik setelah ditangkap tim Jatan Ras Polda Sumatera Selatan. 2 tersangka yakni Ali Akbar dan Sandi Wijaya, keduanya warga Kelurahan Sangkal, Kecamatan Kalidoni, sudah 2 kali melakukan penjambretan. Sedangkan Sandi sendiri merupakan residivis dengan kasus yang sama. Kedua tersangka kembali harus berurusan dengan polisi setelah melakukan penjambretan di kawasan Jalan Bayi Salim, Kecamatan Kemuning pada 17 September 2022 lalu. Korbannya seorang ibu rumah tangga yang saat itu sedang mengendarai sepeda sambil menenteng tas. Kedua tersangka mengikuti korban dan menjamret menggunakan sepeda motor. Ini yang berperan, Abang perannya apa nih? Eksekutor, Bang. Eksekutor. Terus temannya? Pilot, joki. Apa yang didapat dari itu? Tas mengenapi. Ya, korban saat itu sedang apa? Sedang mengendarai sepeda. Jogging pagi ya? Iya, Sambarnya dari belakang atau dari mana? dari samping. Sempat dijual barangnya? Handphonenya? Enggak dipakai sendiri, Pak. Dipakai sendiri. Iya. Terus rencana uangnya itu dapat dari mana? Apa, Pak? Jual ponsel sendiri? Iya, jual ponsel sendiri kan, bagi 2 uangnya, Pak. Oke. Abang dapat berapa nih? 350, Pak. 350. Itu dibeliin apa aja, Pak? Untuk makan di rumah, Pak. Berapa kali ini, Bang, jambret, Bang? 2 kali. 2 kali. Ya. Yang pertama kemarin udah terbuang atau Ya, apa? sudah. Berapa lama tuh, Bang? 2 tahun. 2 tahun. Jambret sama abangnya juga beda? Bukan, beda. Ya, jadi dapat kami sampaikan ada 2 pelaku kita amankan, yaitu pelaku pencurian dengan kekerasan atau bisa disebut pelaku jambret, di mana pada saat melakukan kedua pelaku ini mengambil tas yang sedang diselempang oleh korban sehingga ditarik secara paksa sampai dengan korban jatuh dan terseret di aspal. Untuk pelaku keduanya merupakan residivis dalam perkara yang sama. Kedua tersangka membawa kabur tas korban yang berisikan uang tunai Rp350.000 dan telepon genggam. Yanuar Ikram melaporkan dari kota Palembang.
Menyamar jadi penumpang kapal cepat, seorang anggota Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumatera Selatan berhasil menangkap kurir narkoba jenis sabu-sabu di perairan Banyuasin. Penyamaran Bribka Arpandi membuntuti pengedar narkoba dengan menjadi penumpang speedboat taksi membuahkan hasil. Anggota Ditpol Airut Polda Sumatera Selatan tersebut berhasil menangkap Pemas, kurir narkoba yang hendak mengantar sabu-sabu menggunakan jalur sungai menuju C9 Banyuasin. Saat Pemas hendak turun di dermaga C9, Bribka Arpandi menangkapnya. Pemas berusaha menghindar dan membuang satu bungkus plastik berisi paket kecil sabu-sabu siap edar dengan berat 11,09 gram. Selain menangkap Pemas, Bribka Arpandi juga berhasil mengamankan seorang perempuan yang diketahui bernama Nirwana, pemesan sabu-sabu yang dibawa Pemas. Tuntutan dari Sungsang ke Sembilang dengan cara sama-sama menjadi penumpang speedboat. Nah, pada saat sampai ke Sembilang, orang yang dicurigai ini dengan inisial P, dia langsung turun speedboat dan langsung melarikan diri. Jadi pada saat itu dengan sigap anggota kita langsung melakukan pengejaran dan penangkapan. Bahkan si yang diduga pengedar narkotika ini langsung mengambil benda dalam plastik ya, dalam bentuk kurang lebih 11 paket, dia langsung membuangnya ke air ya. Namun dengan kesikapan anggota kita, Bribka Arpandi bisa mengamankan si tersangka dan mengamankan juga barang bukti 11 paket sabu. Kini kedua pelaku tengah menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Mereka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Yanuar Ikhram melaporkan dari Banyuasin. Sejumlah siswa SMP di Kota Batu Raja terjaring razia operasi zebra yang digelar Satuan Lalu Lintas Polres Ogan Komering Ulu. Usai dirazia, para pelajar dikumpulkan di halaman Mapolres Ogan Komering Ulu untuk mendapatkan pembinaan. 27 orang pelajar SMP ini dikumpulkan petugas di halaman Satlantas Polres Ogan Komering Ulu pada Kamis pagi. Mereka terjaring razia operasi zebra yang digelar Satuan Lalu Lintas Polres Ogan Komering Ulu. Selain tidak memiliki surat izin mengemudi, mereka tidak mengenakan helm saat mengendarai sepeda motornya. Para pelajar ini terjaring operasi zebra di Jalan Sudirman, Kota Batu Raja. Razia kendaraan ini digelar sebagai bentuk sosialisasi karena siswa SMP belum cukup umur. Anak di bawah umur, di bawah 17 tahun tidak bisa menggunakan kendaraan roda 2. Maka dihimbau kita sebagai Polri berkewajiban untuk mengawal anak-anak sampai nanti tamat sampai kuliah, biar tidak terjadi kecelakaan di jalan. Nanti yang merugikan bukan kita, bukan Polri, yang rugi adalah anak-anak maupun orang tua. Para siswa ini baru diperbolehkan mengambil kembali kendaraannya yang ditilang polisi setelah didampingi orang tua mereka masing-masing. Polisi mengimbau kepada orang tua untuk tidak membiarkan anak mereka mengendarai sepeda motor, pergi dan pulang sekolah karena dapat membahayakan keselamatan mereka. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Informasi tadi mengakhiri berita hari ini. Saya Freddy Cahya, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.